Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'ati la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, sahabat iman dan juga anak-anakku yang saya cintai karena Allah. Amin. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pengajian malam ini yang merupakan pengajian terakhir di bulan Ramadan, karena beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Syawal. Kita dapat berkumpul kembali, hanya dikurangi beberapa orang yang sudah pulang kampung seperti Pak Is dan Pak Ino. Semogalah kita semua selama beramal di bulan Ramadan ini Allah terima sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan pengajian kita ini mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah. Amin. Selanjutnya kita mulai masuk ke materi. Saya harap jangan ada yang pulang dulu ya, baik Aban maupun Siva masih tetap di sini ya. Materi pada malam ini sebetulnya masih berkait dengan materi 2 minggu lalu, yaitu mengenai amal jariah. Amal jariah artinya amal yang pahalanya tidak putus-putus. Dasar umumnya, dalil umumnya adalah surat At-Tin waktu itu di ayat terakhir itu. Jadi illal ladzina amanu wa aminus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu dasar umumnya. Jadi bagi orang beriman dan beramal soleh, pahala mereka enggak akan putus-putus. Dan orang pertama yang mendapatkan pahala seperti ini adalah Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Pahalanya enggak putus-putus terus. Bahkan Nabi di beberapa kesempatan pernah bersabda bahwa saya pahalanya lebih banyak daripada kamu semua, karena saya mencontohkan kebaikan dan kamu ikuti. Sampai hari kiamat orang Islam mengikuti Nabi, maka Nabi dapat aliran pahalanya dari Allah. Namanya falahum ajrun ghairu mamnun. Dalil kedua atau dalil khusus mengenai amal jariah ini adalah surat Yasin. Ya. Ya, yang 12-nya itu bunyinya gimana tuh? Wa nahnu inna nahnu nuhyil mauta. Sungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang mati nanti di hari kiamat. Ya kan? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami mencatat, kami menulis apa yang mereka lakukan terdahulu, wa atharahum, dan jejak-jejak mereka. Jadi amal itu ada jejaknya. Nah, jejak ini maksudnya apa? Jejak ini athar, maksudnya manfaat atau kenangan. Saya ngasih makanan ke Dede mengenang. Saya waktu ngasih makanan saya dapat pahala, atau yang muto'am memberi makanan. Tapi ketika Dede memakan makanan itu, saya dapat pahala kedua. Lalu Dede menceritakan lagi pada orang, merasakan kegembiraan makan tuh, saya dikasih Ustaz kue, dapat lagi saya pahala. Nah, itu namanya athar, jejak-jejak amal yang masih dikenang oleh Dede dan manfaatnya masih berasa, maka itu pahalanya mengalir. Nah, itu namanya. Jadi wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla ahsaynahu fi imamin mubin. Dan itu semua saya kumpulkan kata Allah di satu kitab yang namanya kitab Lauhul Mahfuz itu. Tempat nanti kitab itu dibuka dan setiap individu dapat kitabnya. Ini loh, ini kelakuan kamu gitu. Itu yang di surat Al-Jumu'ah ayat 8 disebut apa? Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kami akan memberitakan pada kamu apa yang kamu lakukan selama ini itu. Jadi itu ya, dasarnya itu dasar khusus, dasar umum. Jadi kenapa kita kemudian bicara itu? Karena amal ini
penting kita lakukan. Kalau bisa kita nabung pahalanya dari sini, dari amal soleh ini. Nah, amal jariah yang kemarin kita uraikan ada 10 amal jariah, yaitu masing-masing urutannya. Satu, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini 2 udah kita bicarain kemarin. Sedekah jariah itu artinya gini, segala sesuatu yang bapak melalui harta bapak nih. Jadi sedekah kan ada banyak nih. Ada yang dari amwal, ada yang nggak dari amwal. Kalau yang dari harta ya udah dari harta kita. Kalau yang nggak dari harta banyak, senyum sedekah. Apapun sedekah semuanya. Nah, ini khusus yang dari amwal sedekah jariah kemarin. Ketika itu bapak sampaikan melalui dilemparkan keluar nih harta kita dalam bentuk yang manfaatnya manfaat tetap dan manfaat terus menerus, seperti bangun masjid, ya kan, atau apapun juga, maka selama itu bermanfaat pahalanya mengalir, disebut pahala jariyah. Tajri, mengalir. Jadi kalau ada kata-kata jar itu mengalir artinya. Misalnya ada hadis gini, karena syaitan li ibni Adam yajri majrodam. Setan itu dalam diri Bani Adam mengalir seperti aliran darah. Yajri. Nah, ini sama, jariyah. Jadi pahalanya mengalir terus. Udah kita omongin kemarin. Terus ilmu yang bermanfaat juga. Ilmu ini bahkan ada caranya dia mengalir ada 3. Ketika kita contohkan, ketika kita ajarkan, dan kita apa lagi? Satu lagi ya. Apa? Kita ajak orang lain. Nah, udah sampai situ ya. Nah, sekarang malam ini yang ketiga, amal jariah itu adalah anak soleh yang mendoakan. Yang keempat, ribat itu berjaga-jaga di perbatasan. Kelima, mengalirkan sungai, ya. Keenam, menggali sumur. Ketujuh, nanam pohon kurma. 8, membangun masjid. 9, mewariskan Quran. Terakhir, membangun rumah singgah. Nah, pada malam ini khusus kita membicarakan masalah amal soleh berupa anak soleh yang mendoakan. Jadi anak soleh ya yang mendoakan. Atau bahasa Arabnya kalau dalam hadisnya begini bunyinya nih, ya supaya jelas nih Pak ya. Kenapa dia disebut penting nih? Iza matal insanu, ketika mati seseorang, ya ketika seseorang meninggal dunia nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji Wahyu meninggal, ya. In qata'a anhu amaluhu illa min salas. Akan putus semua amalnya terkecuali 3. Jadi maksudnya putus amal itu begini. Semua dia udah gak ada kewajiban lagi beramal. Jadi putus sudah antara dirinya dengan perbuatannya putus karena ruhnya udah terpisah dengan badannya. Tapi kecuali 3 yang masih nyambung sama dia. Dia udah di kuburan nih jasadnya, ruhnya di alam barzah. Ada 3 yang masih nyambung. Apa yang masih nyambung tadi yang saya sebutin? Sedekahun jariyatin, sedekah jariah, au ilmun yang tafa'u bi, ilmu yang diajarkan yang bermanfaat. Nah, ini au waladun sholihun yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan. Yuk kita lihat dulu ada 3 kata nih. Anak soleh mendoakan. Nah, anak dulu, walad. Kenapa anak ini istilahnya walad di sini? Anak yang istilahnya walad, orang tuanya walid. Anak namanya walad. Orang tuanya walid. Walad dan walid adalah hubungan anak dan orang tua karena dilahirkan. Jadi yang dimaksud dengan walid sebagai orang tua, bapak ibu kandung. Walad anak kandung dari bapak ibu kandung. Dah gitu aja. Di luar itu bukan nggak termasuk nih dengan amal jariah ini. Jadi misalnya kita punya anak angkat nih, anak angkat nggak bisa dia disebut waladun sholih. Gitu. Dia gulam, dia sogir, dia sabin gitu loh. Tapi kalau walad ini benar-benar nih hubungan antara anak kandung dengan ayah ibu kandung. Darah. Ya, hubungan darah ya. Oke, itu anak waladnya. Soleh artinya baik.
Dalam Al-Quran kata-kata baik itu banyak. Ada husna, hasan, ada ma'ruf, ada toyib, ya kan? Ada apa lagi? Nikmah tuh baik. Ya, nikmal mawala nikmal nasir. Nah, ini juga soleh itu artinya baik. Nah sekarang kalau disambung waladun solihun, anak soleh, maksudnya itu anak yang berbuat soleh, anak yang beramal soleh. Jadi kalau sekedar anak kandung tapi dia bengong, nggak masuk dalam hadis ini. Nah malam ini nih kita mau tahu nyetaknya gimana nih amal anak soleh nih. Karena anak soleh itu bagi si bapak, astagfirullahaladzim, apa tuh? Oh, handphone-nya jatuh. Ya Allah. Hati-hati. Bagi si ayah, ya kalau dalam Islam, anak itu diri kita yang kedua. Cucu diri kita yang ketiga. Nyambung. Makanya dalam hadisnya ketika mati seseorang, nggak ada sambungan dia dengan dunia ini. Ingkoto amaluhu, perbuatannya putus, terkecuali salah satunya anak soleh. Artinya dia tetap hidup tuh di kuburan itu, berkaitan dengan anak solehnya yang masih hidup gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya begini, anaknya ini gerak-geriknya berpengaruh pada nasib ruh orang tuanya di kuburan. Makanya ada hadis begini, falyataqillah, bertakwalah pada Allah, wala tu'zu mautakum, jangan kamu sakiti orang mati di antara kamu. Sahabat tanya, kaifa ya Rasulullah, bagaimana caranya kita menyakiti orang mati? Rasulullah menjawab, Anda punya orang tua kandung, mereka mati, lalu Anda yang masih hidup bermaksiat pada Allah, maka orang tuanya mendapat dosa yang sama dengan yang Anda lakukan. Si B, orang tuanya mati, B berzina, dosa kan? Dosa besar ya. Dosanya itu dia dapat, bapak ibunya dapat juga dosa yang sama, tanpa mengurangi dosa dia. Itu namanya sambungan antara anak kandung dan bapak ibu kandung. Maka diperlukan kata-kata soleh, supaya semua perbuatan yang solehnya itu nyambung juga pahalanya ke bapaknya itu, ngalir jariahnya. Aban, bapaknya meninggal. Jangan dulu. Ya enggak, kita enggak, makanya enggak ada yang amin. Permisalan, Aban sih minta handphonenya ya. Ketawa dia. Bapaknya meninggal, Aban ngaji, niatnya nerusin bapaknya, Pak nggak ada, dia berdoa, pokoknya ngaji, kan soleh kan, ngaji, maka sepanjang dia ngaji dapat pahala, dapat ampunan Allah. Segitu pula lah Pak Sugeng juga dapat di kuburan. Nah, kenapa? Nah, keterangan dari seorang ulama, nih ada nih mengenai hadis ini, yaitu dari Imam Nawawi ya, dalam kitabnya Minhajul Syarah Sahih Muslim. Ya. Fa innal walada min kasbi. Sesungguhnya anak kandung itu adalah hasil usaha orang tuanya. Dihitung sebagai hasil karya. Walaupun dia nggak berdidiknya misalnya, tapi pokoknya brojol dari dia, dari percampuran antara air mani bapak dan ibu ini kemudian jadi anak itu. Selama itu pula Islam menganggap bahwa anak ini hasil karya orang tuanya. Ketika baik orang tuanya dapat gaji, ketika dia buruk orang tuanya dapat apa namanya? Dapat dosanya. Gitu loh. Makanya disebut dengan anak soleh itu amal jariah orang tuanya. Hati-hati Pak. Bapak juga anak kan dari orang tua bapak kan? Ya. Iya, sekarang sadar Pak, apalagi yang umur udah bau tanah mode. Kalau Ustadz mah emang karena stroke aja. Sebetulnya muda. Jadi orang mati rambut kita nggak ada yang putih. Nih sekarang bapak ibu kita yang udah meninggal itu memang
nyambung sama kita. Kita aja nggak merasa. Dapat Pak, dapat. Bapak kemarin dapat Lailatul Qadar. Nah, pahala yang sama didapat oleh ibu bapak kita. Ih, luar biasa kan? Nah itu. Lalu keterangan lagi dari Imam Suyuti dalam Syarah Ibnu Majah. Lihat baik-baik. In kulla amalin salihin ya'maluhul walad yalhaqqu sawabuhu li abwabihi walau lam yad'u laha. Setiap amal yang dilakukan oleh seorang anak, amal soleh, seorang anak soleh nih, maka kedua orang tuanya di kuburan akan dapat pahalanya, walaupun si anak gak mendoakan. Kan dalam hadis tadi, waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Mendoakan yad'u lahu itu mendoakan adalah salah satu bagian dari amal soleh juga dari si anak gitu. Tapi dia gak mendoakan nih, tapi dia berbuat soleh, ya, berbuat baik, gak pernah maksiat, gak nakal pokoknya, itu otomatis ngalir. Luar biasa. Apalagi dia mendoakan gitu. Apalagi mendoakan, dapat lagi keutamaan. Jadi Sifa, ingat papamu. Sekarang kamu di sini tuh, papamu bahagia. Anakku walaupun nggak ada abangnya, kan biasanya nemenin abangnya doang ngaji ini dia sendiri. Karena papamu dapat, gitu. Tapi ingat loh, jariah yang begitu tuh sebetulnya sekarang juga Pak Sugeng dapat dari abang. Hanya dalam hadisnya ini penekanannya ketika anak Adam mati, ya, artinya ketika seseorang mati, maka jangan khawatir gitu loh. Apa yang dia lakukan sebagai amal soleh itu akan jadi jariah bagi dia kelak di kuburan. Dia hidup dapat juga. Hidup aja dapat. Apalagi mati gitu loh. Berarti Pak Ustaz, kalau kita berbuat kebaikan, disebutlah kita menyumbang amal jariah nih. Ke masjid, ke panti, tanpa kita sebutin ke orang tua, itu udah otomatis ngalir. Betul. Kadang-kadang kan supaya serat nyambung, kita ucapin di hati lah. Itulah yang dialami sahabat Nabi juga begitu. Bolehkah saya bersedekah buat orang tua saya? Kata Nabi, nah boleh. Jadi boleh disebut, boleh tidak. Adik iseng nih, ini saya nyumbang masjid, dah gitu. Bapak dapat pahalanya, orang tua dapat pahalanya. Tapi bapak juga bilang, ini atas nama orang tua saya, apalagi sama aja, dua-duanya dapat juga. Gitu. Sama ya. Sama. Nilainya sama. Sama. Nggak perlu atas nama almarhum bapak ini nggak perlu. Nggak perlu. Karena tadi bahwa al-walad kasbi min kasbihi. Seorang anak kandung tuh hasil karya orang tuanya. Iya, hasil karya orang tuanya. Ini yang penekanannya. Nah, yang penting sekarang malam ini gimana cara kita nyetak anak soleh ini. Dan yang disebut dengan anak soleh itu anak yang beramal soleh. Nah, kira-kira kita pengen tahu apa aja yang bisa nyambung ke orang tuanya nih amal soleh. Karena ada juga amal soleh yang mubah saja. Kayak Pak Sugeng bilang, mana ada amal soleh, ada masalah ya. Ya. Emang dia yang bilang, gue yang bilang. Oh bukan Pak Sugeng. Bukan. Pak Ustaz, Sugeng sih cuma niru-niru doang. Niru ya. Ini Ngarang ya. Nah, momen yang pas nih, makanya abang dengerin Bang supaya Iya. mumpung bapak lu masih hidup Bang, kalau bapak lu udah mati nanti. Nah, marilah kita lihat sekarang ketika ada seorang sahabat Nabi datang ke hadapan Nabi, nanyain, "Hai Nabi, apakah masih ada cara saya berbakti pada orang tua saya yang sudah wafat?" Karena kalau berbakti pada kedua orang tua ketika mereka masih hidup, di Al-Quran diperintah, baik dengan kata-kata ihsana, husna, atau ihsana sama husnanya diumpetin nama Allah. Wa wasaina insana bi walidahi ihsana, atau bi walidahi husna, atau bi walidahi aja. Jadi berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu diperintah dalam Al-Quran. Ya, wa bil walidahi ihsana atau wa bil walidahi husna. Itu udah umum di surat Luqman ada, surat Al-An'am ada. Tapi ini sekarang yang ditanya sama sahabat nih, apakah ada cara
kita berbakti pada orang tua, ya. Ini anak yang nanya ini kan pengen dapat pahala nih, ya. Berbakti pada orang tua selagi mereka udah wafat. Nabi menjawab ada 6. Nah, apa aja? Ada 4 jenis amal-amal itu yang kalau orang melakukannya dia terhitung sebagai amal soleh. Amal soleh, anak soleh yang beramal soleh, yang pahalanya dia dapat, orang tuanya pun dapat, gitu ya. Kita lihat hadis nomor 7. Dibaca hadis nomor 7. Gede soalnya ini. Baca dulu. Ya, baca seperti itu. Wah. Nomor 7 ya. Dari Abu Said Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, dia berkata, suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika itu datang seorang dari Bani Salimah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima." Tanya, apakah masih ada cara berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi jawab, ya. Naam. 1, mendoakan keduanya. Ini penting nih ya. 1 apa? Mendoakan keduanya. 2, mintakan ampun untuk keduanya. 3, memenuhi janji-janji mereka. 4, nyambung silaturahim yang tidak bisa disambung kecuali dari jalan mereka berdua. Dan terakhir, memuliakan teman-teman mereka berdua. Nah, kita mulai dari awal. 1, mendoakan keduanya. Doa orang tua yang paling sahih dalam Quran yaitu apa? Robbi firli wali walidayya. Terus Robbi harhuma kama rabbayani shaghira. Coba Bapak sekarang dawamkan doa ini aja. Buatlah kedua orang tua kita, roh mereka di alam barzakh tersenyum. Kita doakan ini dulu. Doanya tercantum dalam surat 71, surat Nuh ayat 28. Surat Nuh, surat 71. Ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbighfirli wa liwalidayya. Titik. Situ ya. Udah kan? Udah kelihatan ya? Udah kelihatan, Bang? Belum? Oh iya. Dicatat dulu deh ya. Lalu disambung dengan surat Al-Isra surat 17. Ya. Disambung doa tadi dengan surat Al-Isra ayat 24 ditambahin waw atop. Kan di surat Al-Isra ayat 24 itu ada waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbi. Nah, rabbinya hilang itu. Tambahin waw ataf wa, langsung sambung warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tadi doa tadi jadi rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya apalin supaya kita tuh doanya tuh nangis gitu loh. Wahai Tuhan kami, ampunilah ibu bapak kami, ya kan? Lalu dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya, ini dulu nih. Jadi amal yang ditanyakan sahabat tadi, apakah saya punya cara berbakti kepada orang tua saya ketika mereka udah wafat? Doakan mereka. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani. Yang kedua, amalnya mohonkan ampun. Mohonkan ampun untuk orang tua. Ini sudah mohon ampun sebenarnya kan ya? Doa ini ya. Tapi ada spesialnya nih. Lihat. Sebetulnya
yang bisa memohonkan ampun itu bukan cuma anak. Ya, orang tua yang masih hidup, anaknya duluan mati nih, bisa mohon ampun. Tetangga, sahabat, teman bisa. Bahkan sebetulnya permohonan ampun orang hidup ke orang mati itu, pada Allah untuk orang mati itu hal yang harus dilakukan. Jadi Bapak jangan remehkan orang yang udah meninggal nih, Bang Mahmud, Pak Sidik, siapa semua itu perlu kita doain. Allahumma firlahu warhamu. Kenapa? Karena Nabi berkata, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghurikil mutagawwis. Tidaklah mayat dalam kubur itu, yang dimaksud mayat bukan mayat jasadnya ya, tidaklah ruh di dalam alam barzah itu sama seperti orang tenggelam melambaikan tangannya menunggu doa dari bapaknya, sahabatnya segala macam. Lihat hadis nomor 17. Ya. Lihat ya, mal mayyitu fil qabri, tidaklah mayat dalam kubur itu illa kal ghariqil mutaghawwis, melainkan seperti orang tenggelam yang sedang melambaikan tangannya. Ya, yantaziru da'watan talhaqu, meminta pertolongan, dia menanti doa-doa dari siapa aja? Min abi, dari bapaknya, au ummi, dari ibunya, au akhi, dari saudaranya, au sodiq, dari teman-temannya. Fa iza hiqahtu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau doa udah dilontarkan, doa udah dibacakan, maka hal itu lebih dia sukai daripada dunia dan segala isinya. Jadi doa kita tuh berharga, Pak, untuk orang-orang yang udah mati, ya kan? Dan sesungguhnya Allah akan menyampaikan doa penghuni dunia pada paling kubur dalam bentuk sebesar gunung-gunung. Dan terakhir Rasulullah menyatakan, lihat baik-baik, wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwat al istighfaru lahum. Doa terbaik dari orang hidup ke orang mati adalah mohon ampun untuk mereka. Jadi hati-hati nih Pak. Kalau tadi Nabi jawab, yang kedua, amal anak yang soleh buat orang tuanya, ya, supaya dia dikatakan berbakti, anak soleh berbakti, dan pahalanya ngalir doa adalah istighfar lahu. Artinya sangat berharganya ampunan. Nah, ampunan itu datangnya dari mana aja kan? Dari orang tua, dari mana? Tapi kalau dari anak, istimewanya si orang tua yang didoain ampun nih, ya Allah ampuni dua orang tuaku yang udah wafat ini, maka selain orang tuanya diampuni, orang tuanya diangkat derajatnya, baik di alam barzah maupun di surga nanti. Sampai heran Bapak Ibu kita, ya Allah kenapa saya derajatnya begini? Perasaan saya ibadah saya nggak bagus-bagus amat gitu. Lalu Allah jawab, istighfar anakmu. Istighfar anakmu, bukan doa saja, istighfar dari anakmu. Penting ini jadinya. Penting ini. Pentingnya kita bisa bujuk anak kita sekarang supaya nanti kalau bapak nggak ada, tolong kamu doain ampun tiap hari. Juga kita sekarang lakukan untuk orang tua kita. Mereka senang Pak, didoain senang karena derajatnya naik langsung. Lihat hadis nomor 5. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil mayyiti ba'da mautihi. Sungguhnya Allah azza wa jalla meninggalkan derajat seorang hamba yang saleh. Maksudnya bukan di surga nih. Hamba yang saleh setelah kematiannya, derajatnya diangkat ya. Sehingga hamba tersebut tanya, "Ya Rabb, bagaimana semua ini bisa menjadi milikku?" Allah berfirman, bi istighfari waladika laka, dari istighfar anakmu terhadap dirimu. Ya Pak ya. Coba sekarang Robik Firli wali walidayah itu apalin itu. Apalin. Kenapa Robik Firli?
Kenapa kita minta ampun buat kita duluan baru pada orang tua? Ayo, ada bisa jawab? Kenapa kita minta ampun buat kita duluan baru pada orang tua? Robik Firly, Wali Waridaya. Kenapa? Berstatus jadi orang anak soleh. Supaya kita bersih dulu. Berstatus. Bukan, itu betul. Bersih dulu. Baru kita berdoa. Orang yang mau minta ampun buat orang lain, dia mesti diampuni dulu kan. Jadi ampuni dosaku dan ampuni dosa kedua orang tuaku. Betul. Ya, yang lain boleh. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu wa akrim nuzulahum wasimat qaulahum Allahumma ja'al qabrahum rawdatun minal jinnah. Pokoknya doa-doa dari hadis Nabi yang sifatnya minta ampun buat orang-orang ahli mayit, ahli kubur, baca. Ya, jangan lupakan itu. Apa belum itu doa itu? Ya diminta baik-baik dong. Abang doain saya gitu, jangan abang doa apa. Bukan tidak langsung. Siap-siap. Bukan siapa-siapa. Masih hidup juga harus didoain cuma. Masa udah mati. Tahu mengharapin mati ya. Tadi apa jawabannya kan? Apa? Kenapa Bersih berdoa dulu. diri kita Bersih dulu. Kita mesti bersih dulu. Ya, Bersih dulu. ya. Bah kalau Dia suara media. iya. Oke. Selanjutnya Rasulullah menjawabkan, amal apa lagi ya Rasulullah? Selain mendoakan, kemudian apa? Istighfar. Yang ketiga, memenuhi janji. Yang dimaksud dengan memenuhi janji, yang dimaksud ini adalah hutang. Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Jadi kalau orang tua kita punya hutang, mati mereka itu, sedapat mungkin penuhi hutangnya. Jadi jangan sampai hutangnya dibuat menggantung, Mbak. Hutang materi nih yang saya maksud ya. Kalau beliau janji sama orang, kita cukup bilang aja orang-orang ketika mau dikubur nih orang tua kita nih. Kalau misalnya ada janji yang belum dipenuhi, mohon dihalalkan, dimaafkan, atau di ini pada kami. Tapi hutang piutang itu bisa menahan mayit sampai dia tidak bisa masuk surga gara-gara masih ada hutangnya. Itu ya. Jadi kita sebagai anak beramal soleh bisa dikatakan berbakti dan bisa dikatakan amal soleh, anak yang beramal soleh kalau satu mendoakan, dua istighfar untuk orang tua, ketiga memenuhi hutang. Jadi dicek Pak, dulu bapak ibu kita ini hutangnya udah lunas belum? Hutang materi terutama, apapun, ya hutangnya udah lunas belum? Bahkan di faraid, di ilmu waris, sebelum bagi waris, hutang lunasin dulu. Wasiat penuhi, hutang lunasin, dainun, ya kan? Hutang. Nah, apabila Nabi berkata, ruh orang meninggal itu tergantung mu'alaq. Tergantung oleh hutangnya. Hutang lunas, ruhnya lancar. Hutang gak lunas, ruhnya tertahan. Tergantung. Hadis nomor 10. Pak Agus belum dibacakan, Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, jiwa atau ruh orang mukmin itu tergantung oleh hutangnya sampai dilunasi untuknya. ya, membayar hutang orang tua yang udah meninggal termasuk memenuhi janji, ya. Rasulullah berkata, barang siapa yang mati dalam keadaan terbebas dari 3 hal, maka dia pasti masuk surga. Asalkan bebas dari 3 hal. Pertama, bebas dari sombong. Kedua, bebas dari korupsi. Ketiga, bebas dari utang. Kalau ada orang mati, orang muslim mati, pokoknya nggak punya 3 ini, pasti surga. Amin. Dia nggak punya utang, nggak sombong, nggak korupsi. Terakhir apa? Nggak korupsi. Korupsi. Apa?
Korupsi. Korupsi. Oh, korupsi, maling. Maling. Maliang. Ya. Artinya ruhnya, apalagi kalau yang mati ini mati syahid, kan langsung di ruhnya dibawa dengan burung surga kan. Kecuali punya utang. Tapi kalau punya utang ditahan. Di alam barzah ditahan. Kalau di kita ditahan di CPM Guntur tuh loh. Diem aja. Loh kenapa saya nggak diproses? Oh masih ada utang. Bapak nunggu kereta datang di stasiun Gambir tuh. Kereta datangnya jam 10, Bapak jam 7 udah nunggu tuh. Lama nggak nunggunya Pak? Males gitu. Udah pegang handphone bolak-balik apa gitu. Menunggu sesuatu perbuatan yang membosankan. Begitu pula menunggu kita diproses di alam barzah itu gara-gara hutang gitu. Tapi kan kecualian Pak Ustadz ya, apabila yang pemberi hutangnya dia mengikhlaskan kan, atau badan instansi yang ini mau write off hutangnya gitu gimana? Ya berarti udah nggak punya hutang dia. Punya hutang ya. Iya. Ini kan bicara yang belum dibayar Pak. Iya kan? Kalau yang udah dibayar tadi hadisnya sampai hutangnya dilunasi untuknya. Paling gede yang lunasi. Nah, Yang ya. lunasi itu. Hadis nomor 18. Dari Sauban dia berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man mata wa huwa bari'um min salasin." Siapa yang mati tapi terbebas dari 3 hal. Al-kibri, sombong, wal gulul itu apa? Korupsi. Wad dain, dan hutang, dakhalal jannah. Artinya kalau orang masih punya salah satu ini, dia sombong, atau dia korupsi, atau dia hutang, pasti dia tidak akan masuk surga. Ini Rasul yang ngomong ya. Jadi jangan dilogikakan nih. Jangan dilawan dengan logika Bapak ya. Pokoknya begini aja. Ya. Ikutin aja. Nah, Justru 3 hal ini yang dianggap biasa. seandainya nggak ada yang melunasi utang mayit, sama sekali nggak dilunasin gitu, ya Allah prosesnya dia hari kiamat dengan mengambil pahalanya, dikonversi. Pahalanya si mayit itu dikonversi sampai kepada orang yang diutangi. Nih, utang gitu. Jadi rugi kita. Mending kalau cukup pahala kita. Tidak mublis. Iya, itu. Termasuk bunganya kan? Hah? Termasuk bunganya. Lo pikir Allah tengkulak? Ini kan kalau dilihat ciri-ciri orang yang kaya nih Pak Ustaz. Apa tuh? Sombong, korupsi, utang. Iya. Miskin sombong banget. Bukan, kalau orang miskin sombongnya terpaksa. Terpaksa. Hadis nomor 8 lihat. Hadis nomor 8. Ya. Apa kata hadis nomor 8? Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, baik 1 dinar atau 1 dirham ya. Ini hanya kiasan aja, pokoknya hutang aja. Qudiya min hasanati, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya, dengan pahalanya. Karena di sana tidak berlaku rupiah, dinar dan dirham. Jadi artinya dikonversi. Pahala kita diambil, disesuaikan sama Allah, dikonversi dengan hutang-hutang kita. Oke, jelas ya. Ini kaitannya di jalan soleh nih. Lalu Rasulullah menjawab lagi. Setelah mendoakan, mohon ampun, apalagi? Beri janji mereka ya. Nah, tadi belum. Masih soal hutang. Termasuk hutang adalah kalau kita itu teliti, kita menunaikan nazar-nazar orang tua yang waktu mereka hidup. Nazar juga hutang. Nazar. Iya. Saya kepengen begini. Saya kepengen naik haji. Saya kepengen apa? Bernazar, membaktikan diri pada Allah gitu. Saya pengen ini, maka lunasi itu. Ya. Karena dia wajib dilunasi nazar itu.
Jadi kita mesti berkaca dari apa yang Rasulullah katakan mengenai nazar ini. Coba buka hadis nomor 3. Berapa? 3. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, dia berkata, saat meminta fatwa pada Rasulullah SAW mengenai nazar yang menjadi kewajiban ibunya, dan ibunya meninggal sebelum menunaikannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Aqdihi anha," tunaikan olehmu nazar itu untuknya. Ini juga bukan ajaran pindah pahala, apa bukan? Pokoknya si anak itu karena dia tuh hasil karya orang tua. Ketika orang tuanya mati, maka anak itu kalau mau jadi anak berbakti dan beramal soleh, ketika orang tuanya hidup punya nazar dan dia tahu nazar itu dilontarkan dari orang tuanya meninggal belum sempat menunaikan nazar, maka dia ambil alih oper tuh, ambil inisiatif dilaksanakan nazarnya. Kalau nazar dengan niat beda. Beda. Nazar itu Niat haji beda dengan nazar haji. ya apa gimana? Niat haji dengan nazar haji beda. Beda dong. Kalau niat haji kan yang Bapak lontarkan waktu Bapak pakaian ihram, labaik Allahumma hajjan. Misal gitu. Saya niat haji, ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Itu niat haji. Tapi kalau saya bilang saya ingin berangkat haji segera tahun ini gitu, saya sudah daftar, itu nazar tuh sebetulnya. Karena nazar itu artinya Kalau faktor menunggu misalnya, belum berangkat nih masih sekian tahun lagi, itu sebetulnya nazar atau maka gantikan. Karena itu nazar. itu nazar sebetulnya? Nazar itu adalah niat yang kuat, nazar Pada tuh. pada waktunya sebelum berangkat dia udah meninggal duluan gitu. Iya. Artinya sebetulnya nazar itu. Iya. Digantikan oleh anaknya. Jangan anaknya datang ke kantor haji bilang, saya mau ngambil uang orang tua saya udah meninggal soalnya, ya ambil uang ini dipakai buat bikin PT. Nah, ya. Nanti Ya. sulit Pak Ustadznya ngambil uang yang udah disetor ke haji. Nah, kenapa? Susah. Ya walaupun ada juga, Pak. Jadi mungkin ada hubungannya dengan ini. Sempat saya dengar teman saya orang tuanya udah bayar, dia meninggal, anaknya mau ngambil itu agak susah. Dia memang Depak menyarankan, ya udah nanti kamu yang berangkat. Gantikan memang Gitu. memang gantikan lebih baik gitu. Waris ya. Coba lihat hadis nomor 14. 14. Apa yang balik? Sampai. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita dari suku Juhainah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Inna ummi nazarat an tuhajja falam tuhajja hatta matat." Sungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji, namun dia belum sempat menunaikan hingga wafat. Apakah boleh aku menghajikannya? Beliau menjawab, "Na'am, tunaikan haji untuknya." Lihat, bagaimana pendapatmu jika ibumu ternyata punya hutang? Apakah kamu wajib bayar? Bayarlah hutang pada Allah, karena hutang pada Allah lebih patut untuk dibayar. Nazar dibilang hutang. Nazar dibilang hutang. Mungkin saja ibunya itu memang belum mampu dalam keuangan juga. Cuman bilang saya pengen haji. Udah nazar. Jadi perkara anak itu ada apa enggak pokoknya tunaikan. Itu ya. Dah, terus nasihat Rasulullah apalagi tadi? Sudah mendoakan, istighfar, memenuhi janji, terus nyambing silaturahim. Ini ada kisah dari Abdullah bin Umar nih. Anaknya siapa tuh? Anaknya siapa? Umar bin Khattab. Suatu hari dia ketemu orang di pasar. Loh, iya, dia langsung kasih selendangnya, sorbannya, kasih kudanya, kasih keledainya. Nih kamu bawa, nih kamu pakai. Lalu orang tanya, Abdullah, kenapa kamu kasih itu? Aku pernah mendengar Rasulullah, kata Ibnu Umar, ya, cara terbaik untuk berbakti pada orang tua yang sudah wafat adalah nyambung silaturahim pada teman-temannya. Nah, ini tuh adalah temannya bapakku, maka aku kasih selendangku dan aku kasih kendaraanku, gitu. Jadi nyambung, Pak. Jangan teman-temannya bapak kita atau kerabatnya kita putusin hubungan. Udah, malas ketemu Pak Adi, paling dia minta hati. Jangan gitu. Sambung semua. Karena apa yang ada dalam diri dia, apalagi kakaknya bapak, ibunya bapak, itu
adiknya bapak, itu juga bapak kita. Bapak kita. Bibi dalam orang Minang misalnya bibi, ada bibi ya, maete ya, apa namanya? Bibi, ya maete ya. Maete. Itu sama sama ibu kita itu. Persis sama sama ibu kita. Jadi namanya bude, pak de dalam orang Jawa, bude, bule, itu sama dengan ibu kita. Jadi sambung dengan mereka, sambung teman-temannya, semua itu. Nah itu salah satu amal soleh yang pahalanya berlaku untuk anak itu, berlaku pula untuk orang tuanya, gitu ya, nyambung. Hadis nomor 9. Ini agak panjang, ya. Soal tadi Abdullah bin Umar, intinya dirinya pernah ketemu sama orang di Mekah, lalu dia kasih untanya kepada orang itu dan kasih sorbannya. Terakhir dia statement bahwa Rasulullah pernah bersabda, di antara bakti seorang yang paling baik pada dua orang tuanya adalah menyambung tali keluarga kepada karib orang tuanya setelah orang tua itu wafat. Dan orang yang saya kasih tadi unta itu adalah teman dari ayah saya, teman dari Umar bin Khattab. Itulah. Jadi itu ciri-ciri anak yang berbakti, anak soleh yang berbakti pada orang tuanya. Dan anak soleh ini setiap gerak-geriknya selalu nyambung pahalanya pada orang tua yang udah wafat. Makanya kita penting punya anak soleh. Penting udah. Ngeri kalau punya anak gak soleh. Ngeri. Karena gerak-gerik dia yang berupa dosa, berproduksi dosa, dosanya kecipratan. Dia gak berkurang dosanya. Misalnya nih anak narkoba, ya orang tuanya kena dosa narkoba. Sesuai sebesar dosa yang dibuat. Dosa yang dibuat anaknya. Masalahnya kalau kecipratan kan ibaratnya ini Pak Ustadz, kecipratan air bukan kecipratan doang, nggak dosa semua. Tapi kalau kayak amal baik tadi, misalnya dia numpang 10.000, orang tua juga dapat pahala 10.000. Iya. Begitu juga kesalahan. Iya. Kesalahan 10.000, orang tua juga kesalahan. Iya. Astagfirullah. Jadi ibaratnya sudah Bukan, justru kalau kita sebagai posisi orang tua perlu kita menghubungi anak-anak kita sekarang. Latih mereka untuk kenal dengan agama dan latih mereka untuk menyayangi kita, menghormati kita, menyayangi kita, sehingga nggak segan-segan doain kita gitu loh. Kita pun begitu. Kalau selama ini kita lupa doain orang tua yang udah wafat ya, sekarang mulai kita store terus ke Allah. Allah ampuni gitu. Kita bikin sejahtera dia. Waktu dia hidup kita nggak sempat bikin dia kaya lah, bikin dia bahagia dengan materi gitu. Saatnya sekarang. Di sana pun dia kan perlu makan. Dia perlu store dari kita. Saya ingat kata-kata Bang Aman. Bang Aman itu kalau habis doa azan pasti doa orang tua. Dan kalau kita setiap hari dengerin azan sampai selesai, kita pasti ketemu doain orang tua. Masya Allah, itu Bang Aman. Tapi dulu saya pernah dengar dari Ustaz yang apa tadi? Jadi doa zina anak yang diterima oleh orang tua bukan dosa zinanya, kalau nggak salah itu ya. Artinya yang tadi dibilang hanya bukan bersihkan tapi pengaruh dari itu. Kenapa nggak ajarin? Iya, dulu gini keterangannya lagi nih, kalau orang ada anak bandel, orang tuanya sebenarnya kena mas'ula, ditanyakan pertanggungjawabannya. Kenapa dia nggak mendidiknya gitu? Itu termasuk. Tapi sekarang dengan dalil-dalil ini, maka semuanya kena tuh. Mana kosong tanpa mengurangi pahala atau dosa yang berlaku di anak itu. Orang tuanya kena yang serupa, mislu ajrihi. Gitu loh. Mislu. Semisal kena gitu loh. Nah, ini makanya pentingnya anak soleh itu. Si anak gerak-geriknya itu bagaimana kita mencetak? Ya, kita mungkin nggak soleh sekarang. Mencetak anak ini selain dia kehilangan kita, dia mengenang kita terus. Anak ini. Kalau misal ajri kita itu kan dalam rangka balasan Allah terhadap orang yang berbuat soleh, orang yang berbuat dosa, tanpa mengurangi itunya kalau ajri. Nah ini kan yang berbuat dosa
anaknya nih, bukan pribadinya. Ya istilahnya bukan mislu ajri, pokoknya mislu juga. Mislu. Lihat aja di hadis man sana sunatan hasanah, terus man sana sunatan sayyi'ah. Kan sama dapatnya. Mana kosor, tidak mengurangi lagi dosa orang itu. Kalau wala taziru wazratu wizra ukhra, dosa itu nggak bisa dioper. Dioper gini, anak berzina, dia oper dosanya ke orang tuanya, dianya nggak dapat dosa lagi kan berarti kalau dioper. Itu nggak bisa. Karena setiap dosa ditanggung oleh masing-masing pelakunya. Itu udah akidah. Tapi ini sambungan antara walad dan walid tadi ya. Bareng-bareng kok ada sendiri-sendiri. Bareng-bareng. Gitu loh. Resikonya gitu. Jadi kalau udah bapak tahu begini, siapa yang nggak mau jadi anak soleh? Siapa yang nggak mau jadi bapak soleh gitu loh. Ya kan? Harus kita mencetak anak soleh itu. Dan kebanyakan caranya udah terlambat seperti ini. Agak susahnya apa? Membentuk anak itu dekat sama agama. Kan nggak mungkin anak yang mau mendoakan orang tuanya secara rutin tuh nggak kenal agama. Pasti dia kenal agama. Minimal sholat. Minimal sholat. Jadi sambungannya ke situ. Doanya kapan nih kalau nggak sholat? Iya. Itu ya. Pak Ustaz, Ya. masih ada. Oh iya. Emang belum selesai juga ini kita. Enggak, ya maksudnya gini, orang tuanya dulu itu sebutlah bandel. Artinya nggak sempat dia mendidik anaknya dengan baik. Ya. Tapi di akhir hayat dia tuh taubatan nasuha. Ya. Terus gimana hukumnya terhadap anak yang tidak terdidik dengan baik waktu dia masih muda? Apa juga padahal dia kan di ayat tuanya dia udah taubatan nasuha. Iya, terus gimana maksudnya Bapak? Iya, artinya apakah Allah juga mengampuni dengan kesalahan waktu dia tidak mendidik baik anak-anaknya? Apa itu tidak berlaku dengan taubatan nasuhanya itu? Wah, itu tanyakannya pada Allah itu. Jangan pada saya. Dan untuk bertanya pada Allah, Bapak mesti mati dulu. Baru bisa nanya sama Allah gitu. Jadi ini Pak, ini kan sebetulnya kaidah. Duduk perkara dari hubungan pengaruh antara sambungan anak dan orang tua kandung. Ini kaidahnya, duduk perkaranya gini, seperti itu. Adapun Pak Basuki bertanya seperti itu tuh bisa hanya Allah yang bisa menjawab tuh. Kan? Ya mudah-mudahan Allah maklum gitu ya, mengampuni ya, karena dia udah obatan nasuha gitu. Ya. Makanya doanya Pak Sugeng, jangan kau hukum kami apabila kami lupa. Iya, lupa aja terus lo pikun. Terus ada lagi amal-amal di luar yang diajarkan Rasulullah, amal-amal seorang anak yang kira-kira bisa juga menjadikan berpengaruh pada orang tuanya. Ya, pertama sedekah. Sedekah buat orang tuanya. Disebut sedekah. Jadi ini orang tuanya udah wafat nih, lalu dia punya kelebihan harta nih. Saya menyumbang masjid, bangun masjid 2 miliar. Ini sedekah dari orang tua saya yang sudah meninggal, bernama Wahyu Sejudi, dari anak saya. Boleh gitu. Jadi kalau bisa begitu. Yang nggak usah gede-gede juga nggak apa-apa. Sedekah ke siapa aja, tapi di atas nama orang tua. Dari orang tua saya. Sedekah, ya. Jadi bermanfaat. Rasulullah ditanya sama sahabat, apakah sedekah ini bermanfaat untuk orang yang sudah mati? Kata Rasulullah, na'am, bermanfaat. Bermanfaat, artinya orang tuanya akan mendapatkan pahala yang sama. Si anak dapat pahala, orang tua dapat pahala. Hadis nomor 19. 19. Ya. Bahwasanya Sa'ad bin Ubadah ditinggal mati oleh ibunya di saat dia tidak berada bersamanya. Maka dia bertanya, wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku wafat dan aku sedang tidak bersamanya. Apakah bermanfaat? Nah, pertanyaan gitu. Fahal yanfa'uha, bermanfaat bagi ibu saya itu apabila saya menyedekahkan sesuatu atas namanya? Rasulullah menjawab, ya.
Ya, Rasulullah jawab apa? Naam, ya. Gitu. Nah, manfaatnya apa? Dapat pahala dan diampuni. Jadi kalau kita sedekah buat orang tua kita yang udah meninggal, orang tua kita dapat pahala, kita dapat pahala juga. Dan beliau diampuni oleh Allah lantaran sedekahnya. Ya, lihat hadis nomor 13. 13 Itu hadis tadi tentang garis namanya ya, Pak. atas nama. Iya, kalau Atas iya. nama. Atas nama. Benar nama orang tua. Iya, benar-benar nama orang tuanya. Dari Aisyah bahwasanya seorang laki-laki berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguhnya ibuku wafat secara tiba-tiba, mendadak ya, dan tidak berwasiat. Namun aku mengira nih, jika dia bisa berbicara, tentu dia akan menyuruhku bersedekah. Maka apakah dia memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya dan aku pun dapat?" Ya kan? Rasulullah jawab apa? Ya. Laksanakanlah sedekah untuknya. Jadi selain orang tua kita dapat sedekah atas namanya, kita pun yang bersedekah dapat. Tuh, sambung kan? Lihat lagi hadis nomor 4. Hadis 4. Dari Abu Hurairah bahwa seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguhnya ayahku wafat dengan meninggalkan harta dan belum berwasiat." Lihat. Fahal yukaffiru anhu an atasaddaqu anhu? Qala na'am. Apakah Allah akan menghapuskan kesalahan dia karena sedekahku atas namanya? Beliau bersabda, "Ya." Jadi selain dapat pahala, dapat ampunan. Dah, mulailah Ramadan ini sekedar aja, jangan kita terus egois. Kita sedekah atau dapat pahala banyak, Lailatul Qadar, enggak. Kita sedekah, kita bilang ya sama Allah, ini dari orang tua saya. Ntar Allah yang bagi. Nah, pahalanya buat kamu juga, buat orang tuamu juga, ampunan dari orang tuamu. Wah, luar biasa. Ya. Bapak termasuk amal soleh, dan anak-anak tolong dengarkan seperti itu ya. Nanti biasakan kalau orang tua kita udah wafat, juga sifat tuh Pak Bambang udah gak ada, rajin-rajin dari uang jajanmu ada 10.000 kasihin atas nama Pak Bambang gitu. Ya. Lalu selain sedekah, haji. Hadis nomor 15. Hadis nomor 15. Ini untuk orang-orang yang mampu ya. 15 ya, lihat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang perempuan dari kabilah Khas'am bertanya pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji, tapi dia sudah tua dan tidak mampu lagi. Ini masih hidup nih, duduk di atas kendaraan. Apakah boleh aku melakukan ibadah haji untuknya?" Rasulullah jawab, "Ya." Dengan hadis ini, kiasnya adalah yang masih hidup aja boleh digantiin, apalagi yang udah mati. Lebih utama lagi. Cuman syaratnya kalau misalnya Anda mau menghajikan orang tua yang udah wafat, haji dulu. Ya, karena Rasulullah pernah mendengar di Haji Wada seorang sahabat menghajikan siapa namanya? Labaik an Ibrimah. Ya Allah, aku penuhi hajinya Ibrimah. Rasulullah tanya, "Ibrimah siapa?" "Ini temanku yang nggak bisa haji, udah meninggal. Kamu dulu haji, baru Ibrimah." Gitu. Jadi kesimpulannya boleh menghajikan, apalagi yang hidup aja boleh, apalagi yang udah. Terakhir, amal yang bisa kita lakukan dalam perkara bakti kita dan kita sebagai amal soleh orang tua adalah puasakan orang tua yang punya hutang puasa. Orang tua yang udah wafat masih ada hutang puasa nih, ya, maka kita yang mempuasakan. Jangan bayar fidyah, tapi kita yang berpuasa untuk orang tua kita. Oke, jadi udah meninggal nih, ya, maka dia punya hutang puasa Ramadan, dihitung berapa hari, maka kita berpuasa untuk dia. Itu lebih utama. Walaupun kalau memang malas gak mampu ya bayar fidyah boleh, tapi sebaiknya dipuasakan. Hadis nomor 11. Tapi kalau udah terlanjur bayar fidyah, Ya udah terlanjur. Maksud ditarik lagi fidyahnya?
Boleh ditarik lagi kasih ustadz, nanti puasa. Bingung nggak? Kita puasa juga malah lebih utama. Hadis nomor 11. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shawma anhu waliyuhu." Barang siapa meninggal dunia dan memiliki hutang puasa, maka hendaknya walinya berpuasa untuknya. Ini dimaksud walinya adalah keluarganya. Puasa. Nah, dimaksud hutang puasa apa? Bukan orang meninggal tanggal 20 Ramadan terus meninggal kita bayarnya 10 hari yang tersisa, bukan, itu bukan hutang namanya. Yang dimaksud hutang puasa kalau dia punya hutang puasa atau saat dia lagi puasa Ramadan tiba-tiba dia meninggal siang hari, kan tuh terhutang puasa yang itu yang dia jalanannya itu aja. Gitu. Masih hidup lah. Ya, yang masih hidup dijalankan. Atau seorang perempuan ya punya anak laki-laki kan, perempuan ini, ibu ini meninggal tapi dia lagi haid di bulan Ramadan udah seminggu, terus hari ketujuhnya meninggal, kan berarti terhutang puasanya itu. Nah, puasa yang terhutang itu aja, bukan puasa yang belum dijalanin terus emang udah nggak wajib dia gitu ya. Nggak boleh lah kita ambil random tetap. Gimana random? Maksudnya gini, kita kan nggak tahu nih bapak mama kita berhutang puasa. Oh iya, Anggaplah ada possibility bahwa dia berhutang. pernah berhutang. Tapi kita nggak pasti karena nggak ada keterangan. Ya. Terus kita berniat puasa, ya kan, berpuasa untuk orang tua ini membayar hutangnya. Itu boleh kita lakukan. Kalau berangkat dari keraguan jangan. Kalau nggak ada apa? Kalau berangkat dari keraguan, dari ragu-ragu nggak usah. Bukan keraguan, tak. Artinya gini, kita mau aman, cari aman. Paling aja orang tua kita ada khilaf, gitu tuh. Iya. Baik, kita lakukan, udah kita bayar aja deh. Mampu kita bukan puasa ini. Pikir berapa hari ini ya? Iya, Kan kita kalau- seberapa. Jangan kita menganggap bahwa orang tua itu selalu sukses dalam puasanya gitu ya. Iya. Ada aja mungkin dia sakit tapi dia tidak membayar utang puasanya gitu loh kan, dalam perjalanan mungkin gitu loh. Iya. Pulang kampung mungkin dia nggak sempat bayar. Nah itu kan ada ruangan possibility bahwa dia mempunyai hutang puasa. Iya. Kita sebagai anak kita kasih juga ini suatu angka mungkin seminggu, 2 minggu, so ever gitu buat orang tua kita membayar utang puasanya gitu. Saya belum bisa menjawab ya. Play safe ini maksud saya. Iya, saya tahu, tapi gini aja Pak. Makanya kalau play safe, Nabi kan mengajarkan begitu tadi. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ambil yang tidak ragu, buang yang ragu. Kalau itu kan pakai zone, perkiraan bahwa orang tua kita pernah berbuat salah begitu. Itu saya kira cukup disabit, ditetapkan oleh kita dengan doa ampunan. Okay. Ya Allah ampuni dia kalau berbuat kesalahan, terima segala amal ibadahnya gitu loh. Okay. Karena nggak ada exactly-nya, nggak ada angka pastinya. Terkecuali tahu misalnya perasaan seminggu, boleh digenepin 10 atau berapa gitu. Tapi kalau ini hanya perkiraan aja kan, mereka belum tentu sukses. Ya sama, kita juga belum tentu sukses. Jadi mendingan buang yang tidak ragu. Buang yang ragu, ambil yang tidak ragu. Udah mohon ampun aja. Iya, doa ampunan aja. Sedekah perbanyak Iya. buat atas nama dia. Gitu. Iya. Jadi banyak lagi caranya untuk Banyak Pak. Jangan sampai kita jadi kayak ngarang gitu, ya kan? Dan puasa ini hanya puasa Ramadan atau puasa nazar loh yang dibayar ya. Kalau puasa sunnah jangan dianggap hutang, puasa sunnah kan, ya kan? Gitu. Ya. Nah gitu, yang penting kita tahu sekarang bahwa memiliki anak soleh, baik yad'ulahu maupun tidak, yang penting anak soleh, anak yang beramal soleh, sangat penting untuk modal kita kalau kita wafat nanti. Begitu pula sekarang kita itu sangat dipentingkan oleh orang tua kita yang sudah wafat, untuk sekarang kita store pada mereka kesolehan kita. Jadi
kita berusaha jadi soleh sepanjang masa sampai kita mati, agar orang tua kita mendapatkan hal yang sama, mislu adrihi gitu loh. Sebaliknya kalau kita dicuek-cuek aja, bodoh amat, kita masih pengen nikmati dunia ini sebanyak-banyaknya, ya kita membuat orang tua kita sakit gitu loh. Sesuai Rasulullah tadi bilang, wala tu'zu mautakum, jangan kamu sakiti orang mati di antara kamu. Gitu ya. Nah, membentuk anak soleh itu, membentuk anak, ini terakhir ya, bab terakhir ya. Membentuk anak soleh itu ada beberapa langkah yang saya udah sharing ke. Saya kan waktu itu kita udah ngomongin bab zuriyah panjang lebar, 80 kali pertemuan ya. Nah, intinya pertama kita mesti memberi pendidikan akhlak pada anak. Pendidikan adab. Karena kata Rasulullah, tidak ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih utama ketimbang memberikan pendidikan akhlak pada anak. Jadi anak itu dibikin akhlaknya akhlakul karimah. Kalau anak udah akhlakul karimah, takut sama Allah, segan sama orang tua, beres udah Pak. Pertama itu ya. Yang kedua, ajarin anak, awasin anak sholat. Jangan sampai bolong satu kali pun sholatnya. Dimanapun mereka berada, sholat nomor 1, futsal nomor 2, handphone nomor 3, basket nomor 4, sholat nomor 1. Dimanapun mau begajulan kayak apa ente, yang sholat. Ya, ajarin sholat. Nomor 3, ajarin mereka berdoa. Jadi, nah ini sekarang nih kan lagi ngajarin doa nih kita nih. Ajarin mereka doa, khususnya doa buat kita, ya kan? Kita ajarin dong mereka. Kalau enggak mereka berdoa aja buat diri mereka sendiri. Ya Allah, proyek saya ini golin proyek. Lupa punya orang tua gitu. Yang terakhir, kita sendiri sekarang juga berbuat yang sama untuk orang tua kita. Sehingga nanti anak kita nyipratin ke kita nyipratin ke orang tua gitu loh. Hadis nomor 12 lihat. Rasulullah SAW telah bersabda, lihat baik-baik ya. Birru abaukum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah pada ibu bapakmu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Ya. Jadi kita sekarang nih, Robi VD Walidaya, insya Allah bikin anak kita berbakti. Sebuah akibat tadi ya. Selamat akibat. Ya. Jangan lupa ajari mereka berdoa untuk kita, akhlaknya dan sholatnya. Itu hampir bisa terbalik kita kurang ajar orang tua, jangan. Kena ngarep deh anak kita baik sama kita gitu. Ya, demikian, semoga bermanfaatnya. Dan kita tunda pengajian kita tanggal 4 ini libur ya. Libur dulu. Kita ketemu lagi tanggal 11 hari Jumat, 11 April. Insyaallah dalam keadaan selamat semua, masih diberikan umur oleh Allah SWT. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.